Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 30 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Apa yang bisa kita ambil, manfaat yang kita ambil dari dalam bacaan Injil hari ini? Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jangan gelisah, jangan cemas, jangan takut. Itu kalimat yang menurut saya sama dengan ungkapan janganlah gelisah hatimu. Kita diminta untuk tidak cemas. Bukannya cemas yang penting, bukannya gelisah menghadapi pengalaman-pengalaman hidup ini, bukannya takut mengalami penyakit, derita, kesusahan, bahkan kematian. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah, berpeganglah kepada Allah, berpeganglah kepada Tuhan Yesus. Hidup kita sebagai manusia akan dihadapkan kepada banyak sekali persoalan di mana terkadang kita sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Enggak bisa. Belum tentu kita ini bisa menyelesaikannya. Tetapi dalam perjalanan waktu, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memohon kekuatan dari Allah Bapa, memohon penyertaan dari Tuhan Yesus, loh kok masalah saya selesai ya, persoalan saya selesai ya. Waktu yang akan membantu kita. Tapi yang penting adalah di situ ada tangan Tuhan. Di situ ada tangan Allah yang menopang kita, melindungi kita terhadap masalah-masalah yang ada. Dengan segala penderitaan, kesusahan, penyakit, derita, ada tangan Tuhan. Kita harus percaya. Dalam kehidupan kita ini berhadapan dengan masalah, ada tangan Tuhan yang mengajak kita untuk berserah kepada Dia. Dan inilah dia namanya percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus putranya, yaitu saya berserah. Belum tentu saya bisa menyelesaikan masalah itu, belum tentu. Tapi ada kalanya Tuhan turun tangan kepada kita dan membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang pertama yang bisa kita renungkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang menurut saya janji yang menyejukkan. Janji, ya karena ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, janji ini pasti akan terjadi atas diri kita. Kalimat Tuhan Yesus begini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Tempat bagi kita, ya. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kita ini sedang disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Saya hanya mengartikan demikian, bukannya tempat itu saja yang penting, tetapi betapa Tuhan Yesus itu memperhatikan kita. Anda, kita semua diperhatikan oleh Tuhan Yesus sampai kita ini disediakan tempat yang menurut saya paling layak, paling damai, paling tenteram. Bila hidup kita di dunia ini berakhir. Saya pikir di sini Tuhan Yesus di satu pihak dalam refleksi saya berbicara mengenai kebangkitan, berbicara mengenai kehidupan kekal, plus sekaligus juga berbicara mengenai keselamatan.
satu rangkaian kebangkitan atau kehidupan kekal dengan keselamatan, itu satu rangkaian. Bahkan kalimat yang bagi saya sangat mengembirakan bagi kita adalah supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kita bersatu dengan Tuhan Yesus di akhir perjalanan hidup kita ini. Tempat itu bagi saya, bagi kita saat ini yang masih hidup sedang disiapkan. Dan bila tempat itu sudah jadi, kita akan didatangi oleh Tuhan Yesus. Ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat itu. Ini suatu janji yang menggembirakan bagi kita sekalian. Atau dari kalimat Tuhan Yesus ini, pertama-tama kalau kita tidak takut atau gentar, banyak orang yang takut berhadapan dengan kematian, ya. Tetapi dengan kalimat dari Tuhan Yesus ini, saya hanya melihat betapa Tuhan itu berpihak kepada kita, menyediakan tempat, datang kepada kita, membawa kita ke tempat itu, dan di tempat itu kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Pada saat sekarang ini pun juga saya yakin, kita yakin Tuhan pun ada bersama dengan kita. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Oke, saat ini kita berada di sini, di dunia ini. Dan pada saat ini juga di dunia ini kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Dunia ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus juga berada. Dan di dunia ini kita disertai, dibimbing, dikuatkan, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Pun pula itu nanti, tempat yang akan datang itu adalah tempat di mana kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Yang intinya adalah damai, sukacita, tentram. Jadi dengan demikian saya pikir mari kita tidak lagi gelisah, tidak lagi takut akan hidup kita di dunia ini. Karena yang menjadi pelindung kita adalah Tuhan. Allah Bapa sendiri yang melindungi kita. Karena di sini, di tempat ini, di mana kita berada, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Tuhan itu sangat melindungi, menguatkan kita semua. Dan kalau kita sudah dilindungi, disertai, kita berada bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita, yang membuat hidup kita damai, tentram, apalagi yang kita takutkan. Mari kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Yang penting adalah saya percaya, Anda percaya, kita percaya kepada Allah yang mengasihi kita, kepada Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Semoga kita gembira akan janji dari Tuhan Yesus ini. Tuhan melindungi, memberkati kita semua. Amin.